Assalamualaikum Bu, mau tanya boleh? Boleh boleh, gimana? Eh, saya Wasyayani Bu, mau Iya, nanya. heeh. Untuk absen itu, kita absennya di mana ya Bu? Ke pertemuan Oh, untuk keberapa? ya, kalau yang sekarang ini di pertemuan ke-13, Cak. Di pertemuan ke-13 di student. Sudah bisa belum? Oke, Oke, heeh. Yang lain? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. sore Bu. Oke, kita ketemu di pertemuan ke-13. KP di pertemuan 13, berarti kita kurang satu kali lagi KP ya. Insya Allah akan kita lakukan besok sore di jam seperti ini. Gimana kondisinya, sehat semua teman-teman? Sehat, Bu. Sehat ya, oke. Hujan di sana? Hujan, Bu. Hujan ya, oke. Di sini juga agak mendung, tapi semoga semangat kita nggak mendung. Oke, sebelum dimulai seperti biasa, Ibu minta tolong satu orang pimpin doa dulu, silakan. Saya aja ya, Bu. Boleh, Cak. Assalamualaikum teman-teman dan Ibu Cayani. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Oke, terima kasih ya, Cak. Oke, teman-teman, hari ini alhamdulillah kita bisa melakukan Zoom dengan teman-teman yang hadir gitu ya. Insya Allah kita akan belajar hari ini tentang manajemen rantai pasokan dan pengendalian informasi perusahaan internasional. Ini adalah rangkaian dari kelanjutan manajemen fungsi manajemen gitu ya. Jadi fungsi manajemen itu seperti konsentrasi kita ada keuangan, pemasaran, SDM, dan operasional. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manajemen rantai pasokan atau manajemen operasional dan pengendalian informasinya atau sistem informasi manajemennya di perusahaan internasional. Tentunya materi ini cukup penting karena salah satu kendala terbesar ketika kita berbisnis internasional adalah stok, terus habis itu pengiriman, kemudian sistemnya gitu ya, terkendala jaringan dan macam-macam. Nah, itu semua dipelajari di rantai pasokan. Dan seringkali keborosan terbesar di bisnis internasional adalah manajemen rantai pasokannya atau supply chain-nya yang tidak baik. Jadi ketika kita bisa memahami ini, memiliki wawasan tentang ini, harapannya ke depannya ketika kita ketemu dengan praktik di supply chain atau rantai pasokan ini, teman-teman akan lebih paham dan siap. Nah, setidaknya ada 4 bahasan teman-teman yang akan kita pelajari hari ini tentang manajemen rantai pasokan atau supply chain dan integrasi vertikal, kemudian mengelola produktivitas dan bisnis internasional, kemudian mengelola kualitas dalam bisnis internasional, dan yang terakhir mengelola informasi dalam bisnis internasional. Itu yang akan kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini. Rantai pasokan atau supply chain gitu ya. Supply chain management terkenalnya atau kalau disingkat SCM. Itu apa sih? Adalah aktivitas dan keputusan yang saling terkait. Supply chain, chain itu rantai. Ibu sering menjelaskan kalau rantai berarti saling terkait gitu ya. Kalau nggak terkait, rantai ya biasa aja gitu. Tapi kalau saling terkait, akhirnya rantai itu bisa digunakan. Akhirnya rodanya bisa jalan dan itu mengoptimalkan atau memaksimalkan jalannya kendaraan. Begitu juga dengan supply chain management gitu atau rantai pasokan dalam suatu bisnis, terutama bisnis internasional. Aktivitas dan keputusan yang saling terkait untuk mengintegrasikan. Saling terkait rantainya antara apa yang menyatukan antara si pemasok, ya, penyetok bahan baku,
pembuat, manufaktur, gudang, kemudian transportasi, pengecer, distributor, dan konsumen secara efisien. Dengan demikian, barang dan jasa dapat didistribusikan dalam jumlah, waktu, lokasi yang tepat dengan biaya yang minimum. Tentunya penghasilannya akan optimal demi memenuhi kebutuhan konsumen. Itu pengertian dari supply chain management. Ya, nah dari situ tergambar bahwa supply chain management itu nggak hanya produk gitu ya, tapi jauh sebelum produk itu ada dan sesudah produk itu sampai ke tangan konsumen, termasuk apa aktivitas pembelian dan pengalih-dayaan atau outsource gitu ya. Outsource itu mengambil, jadi misalnya kita bikin keripik gitu ya, nggak bikin dari awal keripiknya, tapi sudah beli keripik tapi belum dimerekin, atau beli keripik tapi belum dikasih varian rasa. Nah, itu namanya outsource. Ditambah fungsi lain yang penting bagi hubungan antar pemasok dan distributor. Itu pengertian dari manajemen rantai pasokan atau SCM. Nah, SCM kalau dipoin-poinkan itu membahas apa? Transportasi. Barang kita gitu ya, produk kita dari belum jadi sampai udah jadi itu lewat dibantu transportnya pakai apa saja. Kemudian transfer uang secara kredit dan tunai, pembayaran. Kita bayar ke supplier ataupun distributor bayar ke kita. Itu termasuk SCM. Kemudian pemasok gitu ya, pemasok yang ngasih bahan baku ke kita, yang nyetokin bahan baku ke kita. Kemudian distributor, produk sudah jadi kita nyampe ke konsumen lewat mana saja. Produk sudah jadi kita diambil oleh agen-agen kecil, diambil oleh penyalur-penyalur atau warung-warung, itu dari distributor. Itu juga termasuk SCM. Kemudian utang dan piutang usaha. Utang kita, piutang kita ngutangin. Kemudian gudang dan persediaan. Gudangnya di mana saja, jumlahnya berapa, stoknya berapa, persediaan kita seperti apa, mau ngambil persediaannya berapa banyak, kemudian berapa lama stok ulang gitu ya, stok oknemnya, jumlahnya, kemudian pemenuhan pesanan, terus berbagi informasi pelanggan, pembeli, informasi tentang pembeli, apa yang dibeli, berapa banyak jumlahnya, lokasinya di mana, kemudian prediksi, yang membeli itu berapa banyak, kapan, dan produksi gitu ya, dan produksi itu masuk ke SCM. Sampai sini ada yang didiskusikan teman-teman, ada komen? Belum, Bu. Oke, belum ya, Cak? Oke, kalau belum Ibu lanjut. Nah, ini komponennya gitu ya. Tadi ruang lingkup secara luasnya, kemudian komponennya dibagi-baginya jadi apa? Bagian produksi, bagian inventory atau persediaan atau stok, bagian lokasi, bagian transportasi, dan bagian informasi. Itu SCM, dan semuanya itu saling terhubung rantai-rantainya. Nah, ini ada strategi SCM dengan cara integrasi vertikal. Integrasi itu apa sih? Integrasi itu keterkaitan bukan, Bu? Keterkaitan, iya, Cahyani. Keterkaitan gimana tuh? Bisa jelaskan lagi? Keterkaitan, misalkan suatu perusahaan saling berkaitan dengan perusahaan lain. Kayak kita menjual barang, kita berkaitan langsung sama konsumen, langsung atau sama produsennya gitu. Iya, oke. Thank you, Cahyani. Iya, gitu ya. Jadi integrasi adalah menyatukan atau terkait atau bergabung jadi satu, integral, integrasi. Kemudian vertikal. Vertikal itu yang berdiri atau yang tidur. Ya, kalau secara vertikal itu yang tegak lurus atau yang rebahan? Yang rebahan ya, Bu? Vertikal yang tegak lurus. Oh, Ya, vertikal yang tegak lurus, kalau horizontal yang rebahan. Nah, integrasi penyatuan secara tegak lurus. Maksudnya penyatuan tegak lurus tuh kalau dibikin garis, kita proses produksi itu seperti apa sih? Berarti kan dari bahan baku nih di bawah, terus naik lagi bahan baku tingkatannya apa? Produksi, gitu ya. Terus habis produksi apa?
didistribusikan gitu ya. Misalnya itu 3 tahapan itu kan secara integrasi. Bisa aja kan bahan bakunya itu kita ngambil dari perusahaan lain. Iya. Memproduksinya kita sendiri. Nanti toko-tokonya kita nyetok ke toko-toko gitu ya. Itu yang dicari itu misalnya yang dilakukan oleh Sari Roti gitu kan. Sari Roti gandumnya dari tempat lain. Kemudian dia hanya memproduksi roti. Pengemasannya tempat lain. Itu yang namanya outsource gitu ya. Kemudian distribusinya dia juga nggak punya distribusi sendiri, tapi dia punya rekanan dari mulai supermarket, minimarket, sampai yang pakai sepeda itu ya, keliling komplek gitu ya. Nah, itu namanya integrasi gitu. Nah, integrasi vertikal berarti dari sebelumnya ke sesudahnya. Atau dari sesudah dari sini ke sebelumnya. Nah, itu namanya integrasi vertikal. Kalau dari misalnya dari bahan baku atau dari tengah deh, dari produksi terus tadinya distribusi itu dia pakai rekanan, sekarang dia distribusi mau sendiri. Dia buka cabang sendiri kayak Jaya Bakery, dia punya cabang sendiri gitu ya. Bakso Sony itu punya cabang, berarti kan di manajemen dia sendiri. Kalau dia tadinya punya rekanan terus sekarang bikin sendiri, itu namanya integrasi vertikal maju. Bakso Sony tadinya dagingnya beli sama orang, beli sama rekan. Sekarang dia punya peternakan sendiri. Itu namanya integrasi mundur. Jadi bahan bakunya yang dulu dia dapat dari orang atau outsource, sekarang dia produksi sendiri. Sampai sini ada komen teman-teman? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, ini mengelola produktivitas dan bisnis internasional. Produktif itu bukan sibuk ya. Kalau sibuk itu kelihatannya sibuk tapi hasilnya nggak kelihatan. Kalau produktif itu ya dilakukan dan hasilnya ada kelihatan gitu ya. Nah, ketika berbisnis internasional hasilnya kelihatan gitu. Nah, ketika kita hasilnya kelihatan itu akan berpengaruh terhadap laba perusahaan dalam jangka panjang. Jadi kalau memproduksinya pas, kemudian distribusinya bagus, kemudian nggak ada barang yang kebuang, artinya gudangnya itu pas gitu ya. Kemudian bahan bakunya dengan juga yang kualitasnya terbaik, itu juga akan orang banyak yang beli, akhirnya produktivitas kita meningkat, dan kalau produktivitas kita meningkat dalam jangka panjang, itu tentunya laba perusahaan juga akan meningkat gitu ya, atau dalam jangka panjang akan bagus gitu ya. Nah, produktivitas perusahaan disebut meningkat ketika input sama tetapi proses lebih efisien sehingga output yang dihasilkan secara ekonomis meningkat. Itu gitu ya. Jadi teman-teman kalau gampangannya kita lihat kita semua makan nasi. Misalnya makan nasi 3 kali sehari. 3 kali sehari itu ada lauk, ada sayur gitu ya. Ada buah, ada susu, 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Semuanya makan segitu. Tapi kemudian kenapa keluarannya tenaganya ada yang beda? Kenapa kok misalnya tingkat kecerdasannya, bukan tingkat kecerdasan, tingkat daya tangkapnya kok beda gitu ya. Nah, itu produktivitasnya. Inputnya sama, tapi output yang dihasilkan itu bisa saja beda karena prosesnya beda. Ada mungkin yang makan terus habis makan tuh 3 kali sehari itu dimakan sekaligus atau habis makan tidur. Ada yang habis makan gerak gitu kan. Ada yang habis makan itu melakukan hal yang penting dulu gitu. Jadi nanti tenaga sisanya bisa untuk melakukan hal-hal yang nggak perlu tenaga banyak. Jadi semuanya selesai gitu ya. Nah, itu namanya produktif gitu. Jadi produktif itu inputnya sama. Jadi kalau dalam bisnis berarti modalnya sama, bahan bakunya sama, tapi prosesnya, entah itu prosesnya alatnya lebih canggih, entah itu alatnya lebih banyak, atau mungkin tenaga kerjanya lebih ahli gitu ya, atau mungkin kendaraannya itu lebih cepat atau seperti apa, lebih besar gitu ya, sehingga outputnya itu lebih banyak dan lebih bagus, lebih berkualitas gitu. Nah, itu
sehingga outputnya lebih efisien sehingga ekonominya meningkat. Nah, di bisnis internasional atau di produktivitas di bisnis internasional tentunya kalau kita ngomongin operasionalnya itu agak challenging juga karena apa? Supply chain internasional. Bahan bakunya secara internasional gimana? Ngirim bahan baku. Produksi didistribusikan secara internasional seperti apa? Gitu ya. Nah, international supply chain, kemudian offshore manufacturing gitu ya, offshore. Jadi manufacture yang ada di ngerakit-ngerakitnya gitu. Gitu ya. Jadi misalnya Honda gitu ya, Honda itu dirakit di Indonesia gitu. Nah, itu juga masalah tersendiri. Kemudian just in time. Karena sering dibilang kalau beli atau bisnis lintas negara itu mahal di ongkir gitu ya. Jadi ya udah ongkir dan gudang gitu. Jadi disediakan ketika perusahaan itu pesan, itu namanya just in time. Jadi ketika pesan disediakan baru dikirim. Itu akan mengurangi biaya gudang. Franchise. Ya, franchise apa seperti McD, KFC gitu ya. McD dan KFC nggak mungkin ayamnya itu langsung dari sana gitu ya. Tapi mereka punya standar dan diserahkan kepada franchising-nya masing-masing dengan standar yang memenuhi itu. Kemudian co-production. Produksinya berkolaborasi. Kadang-kadang begitu gitu ya. Jadi nggak diproduksi sendiri semuanya tapi kolaborasi. Tadi Ibu ceritakan Sari Roti memang belum internasional. Misalnya yang sudah internasional KFC atau McD gitu ya, co-production dengan perusahaan lokal dan mereka beli gitu ya. Kemudian lisensi, bisa juga menggunakan lisensi, joint venture gitu ya, ngasih lisensi untuk bikin apa. Microsoft ngasih lisensi, joint venture, kerjasama lintas negara, wholly owned subsidiary. Semua bahan bakunya dia punya sendiri. Yang tadinya itu dia beli dari orang lain, gitu ya, pemasoknya itu dari banyak pihak. Sekarang dia punya, kalau kayak Mbak Susoni punya peternakan sendiri, gitu ya. Kalau kayak roti punya gandum sendiri, gitu. Kemudian bisa juga outsource, dia membeli tanpa merek, gitu ya. Kemudian desentralisasi logistik manajemen, logistiknya didesentralisasi. Itu contohnya yang dilakukan oleh Alfamart. Alfamart selalu punya gudang di Sumatera, gudang di Jawa gitu ya, selalu punya begitu. Sehingga jadi satu gitu. Logistik manajemen berarti bisa juga itu kalau misalnya makanan gitu ya. Kayak bakso Sony misalkan itu dapurnya satu sehingga di cabang-cabang manapun itu rasanya sama. Centralized logistic itu yang centralized logistic management. Kalau yang desentralisasi itu yang beda-beda, tiap cabang itu diserahkan sendiri sehingga rasanya bisa beda-beda. Kemudian inventory control, stoknya kontrol, gudangnya. Kemudian scheduling, jadi bikin schedule, bikin jadwal gitu ya, bikin jadwal kapan memproduksi, berapa banyak, kemudian kapan ngambil bahan baku, kapan harus dikirim gitu ya. Kemudian zona pengiriman. Kenapa kita perlu zona pengiriman? Biar ngirit ongkir gitu ya. Jangan kayak sekarang nih, misalnya dari Bandar Lampung dikirim ke Tanggamus, habis kirim ke Tanggamus kirim ke Lampung Utara. Itu jadi nggak efisien tadi gitu. Jadi itu pentingnya trade zone atau zona ketika kita menjual gitu ya, menjual suatu produk. Gimana teman-teman sampai sini ada komen? Belum, Bu. Belum, oke. Selanjutnya, nah ini kalau ngomongin total quality kalau ngomongin supply chain management gitu ya, atau rantai pasokan itu biasanya yang terkenal banget itu total quality management atau TQM. Gitu ya. TQM itu apa sih? Total quality. Quality itu kan berkualitas, manajemen berkualitas total. Total dari mana?
Ya kalau misalnya bikin suatu produk, kalau misalnya bikin bakso Sony gitu ya, kualitas didapat dari mana? Dari mulai bahan baku. Dari mulai bahan baku, kemudian produksi, kemudian bahan-bahannya, bumbu-bumbunya, kemudian pengepakannya, kemudian cara penyajiannya, sampai ke konsumennya seperti apa. Kalau pengiriman seperti apa, gitu ya. Kalau lewat e-commerce dijual seperti apa. Kalau lewat GoFood, GoSend, dan segala macam, Paxel seperti apa. Ketika sampai ke konsumen dengan kualitas yang baik, itu disebut total quality management. Tentunya di situ banyak sekali quality control-nya ya. Disortir daging yang nggak bagusnya, disortir misalnya bakso yang nggak buletnya, disortir packaging yang nggak rapi atau yang beratnya kurang gitu ya. Nah itu gimana cara kita menjaga kualitas supaya sampai ke konsumen itu dengan kualitas terbaik, itu namanya total quality management. Nah, gimana dengan di Dharma Jaya misalnya? Di Dharma Jaya total quality management juga dijaga dari mulai apa? Mahasiswa masuk dengan seleksi. Kemudian nanti proses perkuliahan yang baik, ujian gitu ya. Kemudian lulus gitu. Nah, lulus difasilitasi dengan adanya karir center dan segala macam. Nah, itu untuk menjaga total quality management atau TQM. Perusahaan yang baik itu selalu melakukan TQM. Gitu. Jadi di situ nanti kelihatan mana yang kurang, selalu diperbaiki. Biasanya kalau ada TQM ada continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. Di mana yang kurang diperbaiki, kurang diperbaiki. Nah, TQM punya standar, itu namanya standar mutu global atau International Standard Organization atau ISO. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang bagus itu ngejarnya itu. ISO berapa. Nah, ini mengelola informasi dalam bisnis internasional. Ada sistem inti atau core system, yaitu sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Jadi kalau di perusahaan internasional, Unilever katakan gitu ya, mereka punya sistem yang ada sistem intinya yang disebut core system yang terhubung dengan Unilever pusat, dan kemudian ada sistem-sistem pendukung. Nah, kalau ngomongin sistem informasi, sebentar Ibu admin, teman-teman yang belum admin, belum gabung. Nah, kalau ngomongin sistem informasi itu kan selalu ngomonginnya mahal, makin mahal katanya makin bagus, kemudian kualitasnya juga makin terjaga, susah maksudnya kalau ada informasi atau apa itu bisa lebih safe gitu ya, dan itu informasi yang disimpan itu bisa banyak gitu ya. Nah, jadi tantangannya ketika kita punya sistem informasi, apalagi dalam bisnis internasional lintas negara, itu investasi pembuatan sistem informasi pasti harganya mahal gitu ya, terutama yang bisa mengintegrasikan banyak hal. Mahal dari hardware-nya, software-nya, terus kemudian cross cultural komunikasi atau komunikasi lintas negara, sistem akuntansinya itu mahal, kemudian jaringan, perbedaan proses transaksi, etika keamanan, dan maintenance sistemnya itu mahal gitu ya. Itu ketika kita ngomongin sistem informasi atau mengelola informasi dalam bisnis internasional. Nah, selanjutnya, be not afraid of growing slowly, be afraid only of standing still. Itu karena kata pepatah Cina. Jadi jangan khawatir teman-teman ketika kita growing slowly atau progres kita pelan-pelan, tetapi khawatirlah ketika nggak ada progres. Gitu juga ketika kita belajar tentang apapun, nggak hanya di bisnis internasional ini. Begitu teman-teman yang bisa Ibu sampaikan. Sampai sini ada komen, ada diskusi? Halo teman-teman, masih di situ? Masih, Bu. Masih Andri ya? Oke.
Oke, Aku sambil masih. menunggu. Ya, Alif, Amanda. Kamu tuh panggilannya Amanda apa Alif ya? Alif, Bu. Oh, Alif, oke. Oke, udah dapat apa? 10 menit lagi ya. Oke. Ibu nggak pakai Zoom Premium. Oke, ini presensi teman-teman di pertemuan ke-13 ya. S1. Bisnis Internasional S1 pertemuan ke-13. Besok kita gini lagi ya teman-teman. Oke, Bu. Oke, untuk pertemuan ke-14-nya. Jenny ada? Tidak hadir. Muhyiddin? Ada, Bu. Oke, Muhyiddin ada ya. Timorti? Timorti nggak ada. Ian Arya ada ya tadi ya. Made Fahmi? Ada, Bu. Oke, Stephen? Hadir, Bu. Trinadi? Pras? Dipanggil, Sok. Pras ada? Pras nggak ada ya? Raras? Ya. Raras ada? Nggak ada juga. Eza? Eza nggak ada. Alif tadi ada. Fulki? Iya. Chandra. Fulki? Hadir, Bu. Fulki ada. David? Hadir, Bu. Oke, Lia? Ada tadi kayaknya Lia ya. Ya. Lia ada? Keluar sendiri, Oke. Bu. Oke. Ersan? Hadir, Bu. Oke. Avanda? Avanda ada? Ayani tadi ada ya? Sebentar, aku lewat terusan. Hamka? Hadir, Bu. Oke, Hamka ada. Dela? Dela nggak ada. Andri? Ada, Bu. Oke, Krisna? Krisna ada? Krisna? Tidak ada. Ilham? Tidak ada. Nadia? Rike? Hadir, Bu. Oke, Rike hadir ya. Kenneth ikut kampus ini. Pertukaran. Kosi? Kosi ada? Tidak ada. Yohan? Yohan tidak ada. Tegar? Diah Ayu? Hadir, Bu. Oh, Diah Ayu ada. Amalia? Iya, hadir, Bu. Oke, Amalia baru gabung ya? Ya. Iya, Bu. Tadi kendala jaringan aku. Oke. Ahmad Rifai? Januari? Tadi hadir ya? Ahmad Rifai nggak ada ya? Hadir, Bu. Januari. Ya, Januari ada. Jason? Hadir, Bu. Jason ada deh ya? Mulia, Bu. Iya, nanti. Nanti Ibu ulang lagi. Dea ada? Dea nggak ada. Alia? Alia Hadir, ada? Bu. Oke, Hadir, Aziza? Bu. Ada, Aziza? Bu. Ada ya. Oke, Ibu ulang lagi. Yang tidak hadir itu ada Jenny, Timorti, Pras tadi barusan gabung ya.
Raras? Iya, Bu. Rena Raras ada? hadir Bu. Raras hadir Bu. Oh, Raras ada ya. Eza? Avanda yang nggak hadir? Dela, Krisna, Ilham, Nadia, Kosi, ya, Yowan, Tegar, Ahmad Rifai, Dea Ananda, itu yang tidak hadir. Bu, Nadia kayaknya itu deh Bu, ada chat di grup karena terkendala jaringan Bu. Nadia, oke. Diana, oh, ya. Oh, saya belum siap, Bu. Bu lihat ya Bu. Siapa? Saya Josi belum di absen, Bu. Belum dipanggil. Josi apa Kosi? Iya itu, Bu. Aslinya namanya Josi, Bu. Oh gitu. Iya ya nak ya. Iya tadi udah berkali-kali Ibu panggil tapi Kosi. Oke. Iya teman-teman, ada lagi yang didiskusikan teman-teman? Bu, Lia Enggak. udah belum Bu? Lia. Oke, coba dicek teman-teman. Soalnya tadi jaringan saya Bu, keluar masuk jadinya Zoom-nya. Lia sudah hadir ya. Oke, teman-teman, masih ada lagi yang didiskusikan? Kalau tidak ada, mungkin Ibu minta tolong satu orang pimpin doa, silakan. Silakan teman-teman. Itu barusan makan loh. Saya aja ya Bu. Boleh. Oke, untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, sebaiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Cayani. Bukan minggu depan ya. Besok kita akan ketemu lagi di jam yang sama, gitu ya. Kalau bisa jam 18.30 pas, gitu ya. Kemudian manajemen keuangan internasional materinya. Itu teman-teman yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan see you semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, thank you Pras semuanya. Nih, Lip, bayar, Lip.